semuanya, Assalamualaikum, Rahayu ya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, akhirnya finally kita bisa sharing-sharing kesempatan kali ini. Jadi di channel Back to Origin, saya Anggia Septiani. Di sini saya juga praktisi untuk praktisi soul healing, praktisi sehat alami dan juga founder dari Alpha Reski dan Back to Origin juga. Nanti bersama Mbak Nana ya, kita akan sharing mengenai proses perjalanan pengenalan ke dalam diri. Ya, perjalanan pengenalan ke dalam diri ini sebuah proses yang cukup panjang buat kita, sebuah pencarian yang selama ini apa sih sebenarnya tujuan hidup kita gitu ya, apa sih kita juga banyak sekali mengalami tantangan-tantangan, fase-fase yang kejedut-kejedut kadang-kadang ya, sampai akhirnya nemuin, oh ini loh ternyata saya yang sebenarnya gitu. Dan salah satunya nanti kita akan sharing di channel ini mengenai salah satu tools ya gitu. Nah sebelumnya kita kenalan dulu ya. Monggo Mbak Nana Oke. kenalan-kenalan. Terima kasih loh Mbak Gia atas Sama-sama. terciptanya channel ini. Perkenalkan, nama aku Dayana Kristika kalau lengkapnya, tapi biasa dipanggil Nana. Aku adalah seorang praktisi human design. Jadi ya boleh dibilang coach, bisa dibilang juga mentor. Nah, di sini aku tuh seneng berbagi. Aku tuh seneng ngajarin orang. Jadi kalau diajak untuk cuap-cuap, wah ya ayo. Nah, melalui human design ini tuh aku banyak akhirnya ada ketemu aha momennya di mana oh begini tuh ternyata hidup. Oh ternyata aku tuh tipe ini yang punya strategi ini, profilnya ini ya. Akhirnya arah hidup tuh bisa jadi lebih smooth gitu ya, nggak kejedut-jedut kayak dulu ya kan. Gitu. Iya benar-benar benar. Jadi kita sharing-sharing di sini ya Mbak Anggia. Siap, siap. Nah, kita sebenarnya tujuannya sih untuk berbagi aja ya di channel ini tuh untuk teman-teman, salah satunya kita menemani sih perjalanan. Jadi kita sama-sama saling belajar satu sama lain. Siapa tahu dari apapun yang kita bagikan nantinya bisa menemani perjalanan teman-teman untuk bisa menemukan sebenarnya diri kita itu seperti apa sih sesuai dengan desainnya gitu ya, sesuai dengan cetak biru kita yang seperti apa. Karena ya, kita ambil contoh gini ya Mbak Nana, kayak kita tuh ya kendaraan aja gitu. Kalau misalnya mobil manual dipaksain matic kan nggak bisa ya gitu. Terus Ya betul. mobilnya Ferrari kita jalannya cuman lambat perlahan kan juga nggak sesuai. Nah banyak yang seperti itu. Ya. Mengalami ya, kita mengalami ya fase-fase perjalanan di kehidupan kita. Akhirnya dengan salah satu medianya dengan human design yang kita akan bahas di channel ini adalah salah satu media untuk kita mengenali diri kita kembali lagi ke desain kita yang sesuai seperti apa sih perannya. Nah, Mbak Nana boleh sharing dong sebenarnya apa sih human design itu? Nah, human design itu sebenarnya suatu tool, suatu map ya, boleh dibilang manual book atau mapnya kita, yang mana kita bisa baca sebenarnya, sama seperti mobil tadi, mobil Ferrari itu. Misalnya kita sebagai usernya, pemakai mobil ini, tapi nggak tahu cara pakainya kan gimana gitu ya. Pasti nabrak sana, nabrak sini, mobilnya baret. Nah, dengan human design tuh kayak kita baca mapnya dulu gimana sih cara pakainya, setirnya di kiri di kanan, lampu sennya yang mana ya. Nah itu human design seperti itu. Jadi kita bisa membaca diri kita dengan oh aku tuh ternyata menyerap loh gitu. Aku tuh ternyata menyiarkan energi, atau misalnya oh tipeku ternyata harus dengan strategi ini. Nah di situ yang akhirnya kita bisa mengarahkan hidup jadi lebih terarah. Nah, human design ini adalah satu ilmu gabungan ya, dari astrologi, I Ching, Kabbalah, juga ada Hindu, dan juga kuantum fisik. Jadi kayak paket lengkap sih sebenarnya kalau kita bisa kembali ke dalam diri dengan membaca map ini yang kita punya. Semua kita punya kok. Manual book yang kita bawa dari lahir loh, yang dari kita brojol itu udah tertulis, ibaratnya udah kita keluar tuh sebenarnya bawa-bawa map. Ya kan, kita Iya tuh benar-benar benar-benar. bawa-bawa map sebenarnya. Cuman mapnya itu
ya akhirnya hilang dan kita terkondisi. Di kita dari lahir tuh pertama kali gitu kan, dengan telanjang, nangis, tapi kita lahir udah dikondisikan dengan pakai baju, dikasih nama, dikasih agama, dikasih pendidikan, dan akhirnya kita lupa kalau kita lahir tuh kita bawa map, ya kan? Nah, Betul, betul, betul. sadar-sadar kita udah tua, sadar-sadar mapnya kemana ya? Nah, untung Iya, masih iya. bisa dicari mapnya. Iya, benar, benar. Jadi Gitu. banyak pelabelan ya, conditioning dari kita Ya. kecil ya Mbak ya gitu sampai Hmm. akhirnya ya nggak sesuai. Akhirnya kita juga banyak bingung arah dan lain-lain gitu ya. Jadi Hmm. kalau kita udah tahu maps-nya, akhirnya yang penting juga udah tahu maps-nya dan nanti bisa bacanya ya kan. Iya, Jangan betul. sampai juga tahu maps-nya terus nggak bisa bacanya dan nggak dipakai juga ya sama aja gitu kan. Iya. Karena di kalau kita baca map kan, kalau Hmm, baca manual book enak ya pakai bahasa hmm, Indonesia gitu hmm, kan ya. hmm, hmm, Cara membuat, cara memakai kan ada ya. Kalau human hmm, design kan kayak kode, soalnya kayak hmm, kode programnya gitu. Kita bacanya hmm, harus ada hmm. bukan ilmu tapi pengetahuan tertentu sehingga kita bacanya jadi lebih enak. Nah, Oh, makanya ada channel ini ya, Mbak. Jadi kita bisa belajar iya. sama-sama. Siap, siap. Eh, Nah, terus kalau misalnya kita mau ngecek human design itu, ini sama nggak sih? Sama seperti kan banyak ya tadi keilmuan-keilmuan ya yang hmm. mungkin sudah ada nih beredar di kita tahu lah gitu ya di masyarakat pada umumnya. Apa sih sebenarnya yang membedakan HD dengan yang lainnya gitu loh Mbak Nana? Ya mungkin Mbak Nana juga kan udah belajar macem-macem tuh gitu kan. Dari astro macem-macem lah, tarot lah segala macem, terus juga numerologi. Terus apa sih yang membedakan sebenarnya dari human design ini? Nah, kenapa aku akhirnya tertarik dengan human design tuh karena human design tuh kayak sebuah ilmu tools, tapi aku bisa membaca dengan data. Ada bukti otentik yang bisa aku kasih ke orang kalau aku ngereading. Kalau Hmm. misalnya mungkin kalau kayak tarot atau misalnya bentukan readingnya itu energi atau bentuk numerologi, mungkin sebagian orang belum paham dan lebih mengelompokkannya itu ilmu yang apa sih ilmu itu gitu ya. Tapi kalau human design karena juga ada science-nya behind it, jadi kita bacanya lebih enak dengan orang-orang yang kebanyakan runningnya di pikiran ya. Mereka lebih logis gitu ya, lebih butuh data, butuh bukti bahwa oh aku orangnya begini. Jadi biasanya kalau udah ada kita baca orang, reading orang, teman atau siapa, keluarga, ada datanya, ada body chart. Nih loh, kamu begini, ini begini. Jadi kayak bacain map ke orang gitu ya. Kayak kita bacain peta ke orang nih, kamu nih ya, kamu tuh dulunya rumahnya di sini. Nah, kalau kamu mau ke sini belok kanan, belok kiri gitu ya. Jadi kita kayak bacain mapnya orang, terus orangnya yang relate gitu. Kok kamu tahu? Oh iya ya, oh begitu ya. Ternyata karena ada datanya itu bisa bikin kita lebih ngeh gitu ya daripada yang nggak ada data, dan Iya. sangat membantu kalau buat aku ya karena mapnya jadinya kita bisa lihat kapan aja, kita bisa akses kapan aja, kita bisa membaca diri kapan aja. Nah, itu yang sangat membantu sih Iya, gitu. benar-benar. Ya, aku pun juga sama sih amazed gitu ya dengan pas pertama kali kenal HD itu, wah ini ya selama ini pencarian yang kemana-mana. Jadi yang dulu kayak terlalu di label ini ternyata nggak setiap orang tuh kayaknya punya keunikan masing-masing gitu ya. Jadi Betul. dengan human design tuh bisa kelihatan gitu. Even terlepas dari mereka yang lahirnya sama pun ternyata ada perbedaannya gitu ya. Jadi Iya, dengan HD tuh kita udah punya peran dan ya misi jiwa kita lah ya gitu. Maksudnya untuk iya. hidup yang sekarang saat ini tuh kita tuh diperankan untuk apa gitu. Jadi Hmm, nggak lagi hanya mengikuti dari kan kebanyakan conditioning lingkungan ya Mbak. Wah kamu harus iya. seperti ini ngikutin gitu kan. Terus Hmm, mayoritas apalagi misalnya generasi dari keluarga yang turun temurun kayak gitu kan. Nah hmm, dengan human design akhirnya kayak kita ngebuka ini ya apa namanya lapisan demi lapisan kayak ngupas bawang ya bener gak sih? iya, betul. Kayak kita lagi nyuci, kita lagi nemu emas gitu ya kan. Kita Bener bener nemu bener. emas, kita harus nyuciin sampai bersih, sampai dia mengkilat, Hmm, shining gitu kan. hmm, Nah, ya itu kita lagi nemu hmm. harta karun, tapi harus kita bersihin satu-satu.
Oke. deconditioning-nya kan. Iya, benar-benar. Kalau untuk ngecek human design itu apa sih Mbak yang dipakai? Untuk Yang kalau misalnya teman-teman ada yang mau dipakai, ngecek human ah, design pakai apa? Butuh data apa? sama seperti kayak ngecek mungkin astro, numerologi sama ya. Jadi dari tanggal lahir, jam lahir, dan kota lahir. Hmm. Gitu. Sama sih kayak astro juga kan ya, dan Hmm. numerologi. Kenapa Hmm. banyak ilmu-ilmu metafisika, divinasi yang pakai tanggal lahir, pakai jam lahir? Karena di tanggal itu ya eh, ada sesuatu yang waktu kita brojol itu kita membawa energi, ya Oke. kita membawa sesuatu di tanggal itu. Nggak ada yang kebetulan kan di dunia Hmm. ini. Sama seperti kayak kita lahirnya juga nggak kebetulan loh, nggak asal brojol aja terus Hmm. hidup aja, enggak. Ternyata Hmm. memang ada sesuatu yang kita bawa dari tanggal lahir dan jam lahir dan kota lahir tersebut ternyata. Gitu. Makanya human design pun sama pakai data lahir Oke. gitu. Iya, iya, iya. Iya, karena ya memang kita kan sebenarnya apa namanya makhluk spiritual ya yang sedang Iya. diperjalankan dan energi ya. Jadi semuanya artinya base. Dulu juga saya mikirnya apa iya kayak gitu kan mikir banyak macam-macam kan kayak gitu. Ternyata bisa secara data science pun itu bisa bisa di eh, ibaratnya ada datanya lah ya kayak gitu ya Mbak ya. Iya, Gitu. iya Jadi ada datanya. ada Sama kayak datanya. sama kayak kita kalau ada di Indonesia, ada di kota apa, kita punya KTP, ya kan? Nah, sebenarnya waktu lahir pun sama sih. Kita juga, Benar-benar. ya kan? Ada kita punya data semuanya kita ini. Akhirnya Punya. mempengaruhi kan secara personality-nya kita ya, desainnya Hmm, kita kayak gitu ya. Itu hmm. berpengaruh ya, Mbak ya. Sangat mempengaruhi dan ternyata kita membawa dari lahir tuh kita membawa sesuatu, membawa energi, membawa misi, punya purpose, ada tujuannya, kita membawa peran apa, berkarakter apa di sana ada kan? Ya, Oke, oke. gitu. Ya, baik, baik. Kalau dari human design, apa aja sih biasanya yang awal-awal tuh dilihat gitu, Mbak? Kalau misalnya secara tipe kan tadi Mbak Nana bilang strategi gitu, atau apa sih fundamentalnya tuh dari human design yang bisa kita pakai dulu untuk awal-awal nih buat yang kita masih masih baru mengenal human design. Nah, mungkin kalau masih pada awal harus ngecek dulu ya, harus ngecek human design-nya nanti nanti bisa disertakan di deskripsi kali ya. Untuk Boleh, boleh. ngeceknya, jadi buat teman-teman yang pengen ngecek human design-nya bisa coba kunjungi web-web atau bisa silakan googling ya human design chart. Nah, di sana bisa isi data, nama, tanggal lahir, jam lahir, kota lahir. Nanti tinggal di generate, diklik gitu ya, biasanya keluar tuh. Biasanya keluar satu gambar yang menggambarkan tentang energi center. Ya, energi Oke, center. Biasanya gambarnya memang kalau pertama kali agak bingung. agak bingung. Nah, makanya kita ada channel ini buat kita Iya, bantu teman-teman iya, membacanya. Ya, jadi benar-benar. ada 9 energi center, ya kan ada planet-planet. Nah, mungkin yang bisa kita lihat pertama kali adalah energi center. Ya, lalu tipenya apa? Ya, strateginya apa? Profilnya berapa? Nah, itu nanti satu-satu nih. Pertama mungkin kita lihat energi center dulu. Yang dari yang mana kita bisa lihat gini. Oh, aku tuh ternyata aktif secara energi di center yang mana, di pusat energi yang mana, atau sakral ya bisa sakral apa cakra. Nah, bisa Cakra, bisa oke. lihat di cakranya yang mana energinya yang aktif atau sifatnya reseptif. Itu sih yang bisa jadi fundamental untuk Oke. kita lihat cak gitu. Iya. Jadi untuk awal kita ngelihat dari ini ya, apa namanya pusat-pusat energi ya, ya karena kita kan ya Nah, makhluk energi ya, jadi saling memberi pesan dan menerima pesan ya Mbak ya, iya, gitu ya. Oke, memberi dan oke. menerima. Ya memberi dan menerima pesan ya. Jadi akhirnya kita Ya. bisa bisa lebih sadar kan sebenarnya dengan human design ini kita sehari-harinya bisa digunakan dalam hal apapun ya Mbak ya. Kalau Mm-mm. misalnya udah bisa sadar kan lebih apa mindful ya kalau Hmm, kalau itu ya, gitu. betul. Nanti Ya, kita bahas ya. nanti kita bahas lebih lanjut. Pokoknya kita kupas. Iya gitu. Jadi
kalau misalnya pengen tahu teman-teman untuk nanti ngecek data human design-nya, boleh tadi link-linknya ada, bisa di googling juga. Tapi kalau misalnya mau dibantu, nanti tinggal ini aja ya teman-teman, tanya ke kita, ada nomornya kita sertakan ya, boleh. Nanti Ya, bisa ya, dibantu, siapa tahu bisa membantu buat teman-teman punya maps manual book-nya, jadi lebih lebih iya, enak gitu. Jadi bersinar sesuai dengan warnanya masing-masing. iya bener. Jadi lebih Iya, ke iya. karena kayak apa ya? Kalau aku bisa bilangnya kayak kembali ke fitrah kali ya, Ya, gitu ya. bener, bener, bener. Ya, back to origin kan, kembali ke Iya fitrah. bener. Nah, kita nggak menjalani hidup orang gitu, padahal kita Iya, udah punya jalannya sendiri. iya, bener. Nah, itu sih kebanyakan sekarang ya satu keresahan ya, Mbak ya, keresahan sendiri gitu ya. Mungkin Mbak Nana bisa lihat juga gitu, kita di masyarakat udah terconditioning pengen hidup seperti orang lain, Iya, mencari validasi dan lain-lain seperti itu. karena Akhirnya menjamurnya sosmed ya. ya, Benar. betul. Jadi lebih banyak cemasnya, khawatirnya, takutnya. Jadi ya itu akhirnya nggak pede gitu dengan dirinya sendiri. Ya, Mm-mm. oke. Kayak, Gimana teman-teman, pengen tahu ya tentang human ya, design lebih detail? ayo boleh silakan. Ya, Yuk. nanti kalau misalnya oke, kita mau bahas lagi di next chapter ya, Yes. mengenai lebih ke dalam nih gitu untuk Nah, awal-awalnya dulu mengenai fundamental dari human design. Jadi kalau teman-teman udah punya chartnya lebih enak nih, nanti bisa tahu oh saya itu tipenya yang seperti apa. Nanti nah, strategi kehidupan kitanya tiap orang kan beda-beda. Ada yang nanti mau informasikan ya Mbak ya, betul ya. Ada hmm, yang menunggu respon. respon, betul gitu Nah, ya. Ada yang nanti juga menunggu undangan kan kayak gitu. Tiap orang beda-beda. Nanti kalau teman-teman udah tahu body chartnya, akhirnya nanti bisa dikontemplasi ya. Jadi ya, untuk human design ini sebenarnya tools untuk kontemplasi ke kita diri ya gitu. Jadi ya. membaca diri lah ibaratnya seperti itu. Mm-mm. Gitu. Jadi Oke. nanti bisa dengerin dengerin ini sambil Mm-mm. liatin chartnya. Mm-mm. Iya. Iya, lihat di Caca nanti akan oh sendiri gitu. Emang awal-awal Ya, pasti bingung ya, banyak karena kode ya semuanya ya kayak ya, bahasa pemrograman, betul. Kode-kode ya. ada Ya, kodenya, bahasa kode. ya kalau Nah, misalnya oke. teman-teman nanti lihat kita ketemu lagi di next episode ya. Kita akan bahas mengenai fundamental human design dan ini akan kepake kok. Nanti teman-teman sumber keberlimpahannya ternyata dari mana bisa ketahuan, Nah, ya kan? Bener ya Mbak tuh, ya, gitu. betul Terus banget. kita juga cara mencerna informasi, akhirnya kita bisa tahu persoalan kesehatan kita juga dari energinya yang dimana Nah, terblok atau enggak terblok. Banyak banget lah, hmm, seru lah iya pokoknya. banyak. Tuh, pokoknya Ya, pasingin aja deh, terus deh. ya. Oke, baik. Oke, Kita ketemu lagi. Thank you Mbak Nana. Kita thank ketemu you lagi di juga. next ini ya, next chapter. Sampai Ya, ketemu. Salam semangat, sehat, sukses, berlimpah semangat, beruntung, bahagia, penuh cinta kasih, kaya raya. selaras. See you. Thank you.